私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君、弱いもん。Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan Ark Naga melawan Iblis part 4. Ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau gue lagi buat cerita baru, yaitu kisah pemuda yang memiliki kekuatan super dari spirit atau roh. Pokoknya gitu deh, nanti tuh dia memimpin suatu negara dari 6 karakter atau 7 karakter, pokoknya gitu deh. Nah, yang jadi karakternya adalah dari karakter-karakter utama di anime seperti Rimuru, Naruto, Anos, dan lain-lainnya. Untuk iseng aja. Tapi kalau kalian tertarik bisa sih gue bahas di YouTube. Yos, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan ke videonya. Nah, di video kemarin kan gue membahas sampai pasangan Raja Iblis baru yaitu Carrera dan Ultima yang mengeluarkan aura yang sangat menyeramkan dan mereka mengamuk. Oke, gue lanjut dari situ. Dalam kemarahannya, Ultima memanggil beberapa orb hitam. Lalu, dia pun mendorong bola itu menuju masing-masing kesatria kerajaan. Letnan Satu Kondo pun merasakan bahaya dari bola-bola itu. Kemudian, dia pun melengkapi senjatanya dan menghancurkan salah satu abis core menggunakan peluru dispel dan eraser dalam tembakan yang cepat. Dia pun akan menembak jatuh core yang tersisa juga. Tapi, Carrera menghentikan rentetan Kondo dengan menembakkan bola energi kekuatan penuh padanya. Kondo menarik kembali senjatanya dan berusaha mengusir bola energi itu sambil menghindar. Tapi, sekarang dia sepenuhnya terisolasi dengan Carrera. Pertempuran tunggal mereka pun telah dimulai. Kemudian, datanglah pengumuman menyeramkan dari Ultima. Pada saat yang sama, Core Abyss memulai transformasi mereka, sambil Tentacle of Blackfire melingkar di sekitar 5 Royal Knight yang putus asa. Itu adalah kemampuan sihir perubahan keterampilan ultimate yang dicapai oleh Ultima, Poison King Samael. Tentakel yang dilapisi dengan racun akan melilit dan membunuh target. Akibatnya, mereka akan bertemu dengan kematian. Tentakel Squirming of Blackfire secara bertahap menutupi mangsanya dan menelan mereka. Kesatria Minaza dengan putus asa meminta pertolongan kepada Kondo. Namun, Kondo tidak bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkan bawahannya itu. Sebelum Minaza bisa berteriak, semuanya pun sudah berakhir. Ultima pun tertawa. Dia memegang tentakel Squirming of Blackfire di tangannya seperti cambuk api hitam dan menggunakan cambuk itu untuk memulihkan energinya dari para kesatria yang baru saja binasa. Sambil bergidik dan berada menganalisis situasi saat itu, dia pun berpikir bahwa perempuan demon di depan mereka tampak jauh lebih kuat daripada 4 raja. Ultima pun mengamati para kesatria yang mengenakan senyum tipis. Dia merasakan kedalaman kekuatan mereka. Dia tidak begitu yakin akan kemenangannya jika dia tidak berevolusi. Dan sekarang, dia terkesan dengan Damrada yang mampu memanfaatkan energi suci dengan baik. Pria itu telah mengatasi kekuatan serangannya yang luar biasa. Jadi, karena bisa menikmati pertarungannya, keduanya pun mengambil sikap terbaik mereka dan memulai pertempuran yang sengit. Di tempat lain, lutut Carrera menghantam bumi. Manusia laki-laki bernama Shiba Tatsuya, bukan Shiba Tatsuya, Kondo Tatsuya sangat kuat. Carrera yang memiliki kekuatan nomor 2 setelah Diablo pun takjub akan kenyataan pria di depannya. Karena Kondo mampu membaca aliran mana yang diperlukan untuk mengaktifkan sihir dan memotong arusnya dengan peluru aneh dari pistol di tangannya. Tanpa diketahui oleh Carrera, senjata itu adalah senjata tingkat dewa. Carrera pun gugup dalam penghinaan yang disebut realitas. Kenyataannya, dia tidak bisa menang dengan pola pikir itu. Kemudian, dia pun bangkit dengan lembut. Dan pada saat itu, Kondo pun mengubah ekspresinya dan untuk pertama kalinya dia mengenakan armornya. Itu adalah serangan resmi tentara kekaisarannya. Seragam itu adalah baju besi tingkat dewa. Carrera pun berdiri dan melepaskan mana yang melimpah. Keduanya saling mengukur dan melepaskan kekuatan mereka. Carrera pun terbangun oleh kekuatan yang muncul. Sebagai hasil dari tekadnya, keterampilan utama Extend King Abaddon pun dibangkitkan. Itu adalah skill yang menakutkan,
yang melambangkan kekuatan Carrera. Tidak akan membawa apapun selain penghancuran terhadap musuh. Carrera pun berfokus. Dan seketika, sebuah kilatan instan diikuti oleh gelombang besar yang menyerang Imperial Aerial Fighter Legion. Rimuru pun telah menembakkan pedang Veldoranya. Awak kapal udara pun panik. Kaisar yang dulu sampai sekarang di bawah keamanan Castilguard dan fokus pada pengendalian Veldora, maksudnya mengendalikan Veldora, pun berteriak dengan marah dan frustrasi seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemenangannya yang sudah dekat terhadap Guy pun lenyap bersama lepasnya kendali terhadap Veldora. Situasi pun semakin intens. Beberapa pun bingung, sementara yang lain menjadi marah. Pada saat yang sama, ketika tentara kekaisaran jatuh ke dalam kekacauan karena serangan dari pedang Veldora, pertempuran antara kesatria kerajaan dan para iblis juga mencapai klimaks masing-masing. Agera meletakkan tangan di atas katana di pinggangnya dan dengan hati-hati mengamati lawannya. Dia bersikap defensif, tidak pernah mengambil inisiatif. Sementara lawannya, Royal Knight nomor 5 Gracia, dengan tubuh besar dipenuhi cakra dan dengan efek dari hadiah utama alternatif, penakluk dari perburuan, mengubah keinginan untuk berburu menjadi kekuasaan. Ia memburu keberadaan yang jahat, itu memiliki efek langsung pada tubuhnya, menciptakan fisik yang kokoh. Ditambah perlindungan dari armor kelas legendnya, dia tidak perlu khawatir untuk mundur. Dia berusaha membuat celah dengan mengejek lawannya, tapi itu tidak berhasil untuk Agera. Namun, malah Gracia yang terpancing pada ejekan Agera dan mulai bergerak. Agera pun tidak menghunuskan pedangnya sambil mengamati Gracia, dia hanya menghindari serangan dengan kombinasi sihir dan gerakan minimal. Karena selama dia tidak mengalami cedera fatal, Agera tidak akan dikalahkan. Memahami perbedaan dalam kemampuan, dia jelas merasakan kurangnya kemampuannya untuk secara efektif berurusan dengan lawan yang menggunakan keterampilan ultimate. Tapi, dia tahu bahwa kemampuan basisnya jauh mengalahkannya. Lalu, Garcia pun memprovokasi Agera dengan menghina tuannya, yaitu si Rimuru. Sesuatu pun tersentak di kepala Agera. Kemarahannya pun memuncak. Agera menghunus pedangnya dengan gerakan yang mengalir secara alami. Bato Jutsu Yezakura Hakasen, Sword Art Double Seri 8 Petal Flash. Garcia pun tidak bisa melihatnya, juga tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Armor yang memiliki efek keterampilan ultimate itu seolah-olah setipis kertas dan dia telah dipotong 8 bagian dalam satu waktu, serta kehilangan nyawanya sebelum dia memiliki kesempatan untuk berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Agera pun mengambil kembali pedangnya dan kembali ke sisi Carrera. Di tempat lain, Esprit terluka di seluruh tubuhnya dan wajahnya menunjukkan ketenangan yang memudar. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar, itu berubah menjadi kemarahan. Fakta bahwa Demon Lord Rimuru yang dia puja sebagai dewa dihina tidak bisa ditoleransi. Royal Knight nomor 4 Gardner yang mengejek tekad Esprit itu memang memegang keuntungan luar biasa. Kemenangan pasti akan menjadi miliknya jika dia membunuh Esprit sekarang. Tapi dia gemar menggosok garam ke luka orang yang lemah, lalu gemar refleksi. Kemampuan khusus untuk mereplikasi kerusakan yang dibawa ke penyerangnya adalah keterampilan unik Spirit Retaliator. Karena jumlah kerusakan luar biasa yang telah diderita tubuh iblis tidak mungkin bisa ditanggung oleh tubuh manusia. Seketika itu pun daging dipisahkan dan tulangnya dihancurkan. Saat Spirit mengaktifkan kemampuan istimewanya, Gardner berubah menjadi setumpuk daging tanpa kesempatan untuk berbicara. Spirit pun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia pun mengerti arti perintah kematian yang dilarang. Perintah itu membantunya mendapatkan kekuatan untuk bertahan. Lalu, Veyron berada di urutan kedua dalam hal kemampuan di antara 7 pilar Demon Nobles, namun terlepas dari itu ia tidak dapat mencapai prajurit di depannya. Kesatria kerajaan nomor 3 Granite adalah seorang pahlawan. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang telah meletakkan fondasi kekaisaran dan membantu mengantarkan milenium kedamaian. Dia juga dikenal sebagai dengan sebutan Granite God of War. Bagi Veyron yang adalah seorang iblis, dia pun mencoba menerima meteor yang terbang ke arahnya. Veyron pun mengambil posisi dengan tombak yang baru dibuatnya melalui Matter Creation. Menghindari luka fatal dan berusaha bertahan hidup, bahkan sekarang dia menekan pria berbahaya itu, mencegahnya menyebabkan masalah yang tidak perlu.
dan Veyron percaya bahwa tuannya Ultima akan muncul sebagai pemenang, sehingga selama dia selamat, mereka akan menang. Namun, keajaiban yang diandalkan tidak sesuai dengan tugasnya. Dia tidak memiliki modal untuk langkah yang menentukan. Saat ia memikirkan itu, raungan menggelegar pun terdengar. Kaisar telah berdiri dan membuat ledakannya. Jiwa Veyron mendidih karena marah, tetapi pada saat yang sama, ia merasa sangat malu. Meskipun marah, dia tidak memiliki sarana untuk menang atas musuhnya. Prajurit Granet pun melepaskan aura haki dari God of War-nya. Tepat setelah itu, rekannya si Zonda pun berteleport ke tempat Veyron. Dan dengan teriakannya, tubuhnya mulai berubah menjadi bentuk tombak. Mana yang sangat kental dari Demon Nobles, semua terkonsentrasi ke dalam bentuk tombak yang dipoles, dan Veyron pun membalikkan tombak yang dia ciptakan kembali menjadi mana dan mengambil senjata barunya, yaitu Zonda yang telah ditransformasi kristalisasi energi iblis. Itu adalah jumlah mana yang sangat padat. Granet merasakan bahaya yang ditimbulkan tombak itu. Lalu, dia pun melepaskan gerakan pembunuhnya dengan sekuat tenaga. Tapi, sudah terlambat. Dengan Demon Spear, Zonda di tangannya, Veyron mengarahkan semua mana ke pertahanan. Dengan itu, ia berhasil bertahan dari langkah finishing Granet. Meskipun ia mengalami kerusakan besar, tapi ia menghindari kematian. Lalu, dia pun dengan sempurna melacak Hagun Gekishin Reisho dengan keterampilan uniknya, yaitu si pelacak. Dia pun melepaskan serangannya yang diisi dengan energi besar iblis. Meskipun Granet bergerak untuk mencegat, namun dia tidak dapat bertahan dan akhirnya hancur. Kekuatan serangan yang luar biasa menyebabkan penghancuran tubuh Granet hampir secara instan dan mengubahnya menjadi debu. Dan tanpa kehilangan momentum, ia berlari melintasi geladak kapal udara dan akhirnya menghancurkan beberapa kapal udara di dekatnya. Pada saat yang sama, Veyron memperbaiki kerusakan di jas berekornya bersamaan dengan kerusakan pada dirinya sendiri. Jadi, mereka berdua pun kembali ke tuan mereka, yaitu si Ultima. Moss telah mengamankan posisi di udara yang menghadap pertempuran dari atas. Dia pun memantau setiap pertempuran yang sedang berlangsung dan merekamnya tanpa kelalaian menggunakan klon kecilnya yang telah disebarnya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk mentransfer intelijen yang dikumpulkannya ke Diablo. Zonda yang sebelumnya berada di dekatnya pun diberitahu tentang perjuangan rekan mereka, si Veyron, dan pergi untuk membantu. Kemudian, Diablo pun menghubungi Moss dan menyuruhnya untuk menghubungi Testarossa agar ikut bergabung. Moss pun segera menghubungi si Testarossa. Dia memintanya untuk menghancurkan semua airship lainnya selain kapal induk. Testarossa pun langsung bergerak dengan amarah. Merasakan gelombang kemarahannya, wajah Moss pun menegang. Pada saat yang sama, pertempuran di geladak sudah mulai mencapai kesimpulan mereka. Sejumlah kecil klon Moss yang tersisa diperintahkan untuk terus menghalangi para penyihir di atas kapal untuk mengganggu sihir pertahanan mereka. Segera setelah itu, suara ledakan besar pun bergema. Sekitar setengah dari sisa kapal udara pun telah diangkat oleh naga yang berbentuk dari api, Chain Prominence. Airship yang pertahanannya dilemahkan Moss pun tidak mungkin melawan dan semuanya terbakar habis oleh mantra besar. Dengan demikian, selain kapal yang ditangkap, hanya kapal induk yang membawa kaisar yang tersisa di udara. Pada saat yang sama, formasi sihir berteleportasi dari kapal udara yang ditangkap semua telah terhapus oleh klonnya si Moss. Semua sesuai instruksi. Dengan demikian, rencana pertempuran telah beralih ke fase terakhirnya. Ultima pun sangat menikmati pertempurannya dengan Damrada. Kekuatan mereka saling menyaingi. Pemenangnya pun masih tidak dapat ditentukan. Namun, dengan memfokuskan serangannya ke satu titik, Damrada berhasil mengimbangi semua serangan Ultima. Tetapi, Damrada menyadari fakta bahwa ia telah dipojokkan dan itu adalah kenyataan yang pahit. Tiba-tiba, Ultima pun berteriak ketika 6 pasang sayap gelap menyebar dan secara bersamaan memulai serangan mereka terhadap Damrada. Itu adalah serangan yang parah dengan kekuatan yang halus. Damrada mengerahkan kekuatannya dan fokus untuk menghadang serangan. Dan setelah dia merasa lega sesaat, Poison Lungfish, wanita muda Ultima itu pun telah menembus perut Damrada. Pergelangan tangannya dibalut sihir. Keterampilan Ultimate Poison King Samael yang terfokus pada cakar ungu di 5 jarinya saat diaktifkan.
Kekuatannya dengan mudah menembus pertahanan Damrada, memberinya genggaman kemenangan. Damrada pun mulai muntah darah dan pingsan di tempat. Menatap ke langit, dia melihat kembali seluruh hidupnya dan membuat senyum pahit dengan sedikit penyesalan. Dia pun menitipkan kemampuan yang telah ditempanya kepada Ultima. Setelah itu, Damrada pun mengambil nafas terakhirnya dan turun ke tidur yang kekal. Ultima pun menyerap tubuh Damrada yang berubah menjadi energi dengan tentakel hitamnya. Keterampilan dan kekuatan yang Damrada tempa diserap ke dalam tubuhnya. Maka, pertempuran antara Ultima dan Damrada pun mencapai akhirnya. Kehidupan Saint Fish berakhir dan Saint Fish baru pun terlahir. Carrera yang baru saja kehilangan lengan kirinya pun terikat. Dalam pertempuran ini, beberapa tembakan peluru menyebabkan sirkuit sihir Carrera menjadi kusut dan peluru eraser Kondo berhasil menghapus lengan kirinya sebelum sempat beregenerasi. Bahkan sekarang, Carrera menerima pukulan dari peluru eraser berkekuatan maksimum yang berhasil menembus sisi perutnya. Carrera mengerang ketika dia menggunakan tangan kanannya untuk memperbaiki lubang besar di sayapnya. Dalam situasi di mana lengan kirinya tidak akan beregenerasi, Carrera dibuat sadar akan kesuraman situasinya. Namun, daripada mati, dia lebih khawatir tidak bisa menjalankan perintah dari Rimuru. Lalu, dia pun menguatkan dirinya ketika dia dengan paksa mencoba untuk meregenerasi perut kiri dan lengan kirinya. Dia pun mengaktifkan keterampilan tertinggi Extend King Abaddon di kedua tangannya. Seketika lampu hitam dan putih pun mengisi ruang di sekitar Kondo dan Carrera. Sejumlah besar esensi sihir pun diubah menjadi energi, sehingga memicu gempa susulan dengan kekuatan yang cukup untuk menerbangkan Carrera dan Kondo. Carrera memfokuskan tekadnya dan mendapatkan kendali atas energinya. Lalu, serangan Abyss Annihilation pun dilancarkan. Pada tingkat itu, ini akan langsung menabrak jembatan kapal di belakang Kondo. Kondo dengan cepat menganalisis situasi dan mengambil tindakan menggunakan keterampilan ultimate-nya Sandalphon The Executor Air Kondo. Memanfaatkan Sandalphon berusaha untuk mengatasi kekuatan penghancuran. Tetapi Abyss Annihilation adalah sihir terkuat Carrera dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Meskipun dilindungi oleh baju besi tingkat dewa yang digunakannya, Kondo merasakan rasa sakit yang kuat menembus seluruh tubuhnya. Tapi berkat itu, Kondo selamat, walaupun dengan luka di sekujur tubuhnya yang membuatnya hampir tidak bisa berdiri. Dan sebagai hasil dari tindakannya, jembatan itu pun terlindungi dengan sangat baik. Lalu, Kondo yang babak belur itu berbalik ke arah Carrera. Kemudian, Carrera mempersiapkan dirinya dengan waspada. Walaupun Kondo terluka di mana-mana, namun Carrera juga menderita kerusakan yang lebih parah daripada penampilannya. Lalu, mereka pun mulai mengumpulkan kekuatan terakhir mereka untuk pertarungan terakhir. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pertarungan akhir Carrera dengan Kondo. Lalu ada pertarungan yang Rimuru melawan dua naga, melawan Felgreen. Pokoknya ini yang video selanjutnya adalah pertarungan akhir di Arc Naga melawan Iblis. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video.